Mobil Honda Jazz ya mengalami overheat, dan setelah kita kerjakan, kita lembur-lembur, ternyata ada kebocoran. Dan ini posisinya untuk pengecekan radiator yang mengalami kebocoran ada dengan cara seperti ini. Ini untuk mengetahui apakah ada kebocoran atau tidak di dalam radiator. Itu caranya dengan seperti ini. Kita secara infus, yaitu air radiatornya dimasukkan ke dalam botol, kemudian kita pasang di mulut radiatornya dan di posisi terbalik sambil kita tunggu. Ini posisi masih ada gelembung-gelembung, jadi posisi itu adalah berarti masih ada kebocoran. Jadi untuk mengetahui pengecekan dari radiator mobil yang mengalami kebocoran, itu caranya dengan seperti ini. Air radiatornya kita taruh di dalam botol aqua. Kita tidak menyebut merek, botol minuman mineral. Nah, kemudian kita balik di posisi atasnya, kita lihat itu masih ada gelembung-gelembung seperti itu. Itu berarti ada kebocoran di bagian radiator, entah itu di bagian selang atau di bagian rumahan radiatornya atau di bagian mesinnya, di silinder headnya, di perpak-perpaknya. Itu harus kita cari, dan ini untuk memastikan kalau ini ada kebocoran. Nah, ini ada gelembung-gelembung terus, tidak mau berhenti. Berarti ini ada kebocoran yang harus kita betulkan. Nanti kita cari kebocorannya di mana, dan kita mau cek, kita bongkari. Kalau ternyata yang bocor adalah perpak mesinnya, otomatis harus bongkar mesin. Jadi ini nanti akan kita bongkar, kita lihat perpaknya yang bocor akan kita ganti. Tapi kalau kita cek nanti kebocorannya ada di bagian selang-selangnya, yang kita ganti adalah selang-selangnya dan soket-soket sambungan dari klem-klemnya. Untuk Honda Jazz itu tingkat overheat itu sering sekali terjadi, dan yang paling sering adalah pada bagian selang-selangnya. Jadi untuk memastikan penggantian biasanya satu set. Tadi untuk selang-selang sama klem-klemnya diganti semuanya, ganti baru, kemudian pasang lagi. Kalau masih ada kebocoran berarti harus bongkar mesin, bongkar ganti perpaknya. Dan biasanya untuk kebocoran pada bagian mesin atau bagian perpak yang bocor, itu tanda-tandanya pada saat didiamkan sehari semalam. Untuk paginya di starter pertama agak sulit, kemudian setelah nyala dari knalpot akan menyembur air. Nah, itu biasanya kebocoran pada bagian perpak silinder head atau pada bagian mesin. Nah, itu otomatis harus dibongkar. Untuk kebocoran yang lain biasanya pada bagian-bagian klem-klemnya itu juga sering terjadi. Jadi untuk bagian klem-klemnya ini seperti ini, sambungan-sambungan ini biasanya terjadi kebocoran. Kemudian untuk lebih aman memang biasanya dalam jangka setelah 100.000 km itu selang-selangnya yang sudah terasa kenyul atau terasa lembut atau empuk lah istilahnya, sudah tidak kial lagi. Jadi kalau posisi dipencet gini keras itu masih bagus, tapi kalau dipencet sudah terlalu lunak atau lembek, itu berarti selang-selangnya minta diganti. Biasanya setelah di atas 100.000 itu untuk pengecekan dari selang-selang radiator. Kalau sudah di atas 100.000, kalau ditekan-tekan selangnya ada agak lembek-lembek, itu diganti. Tapi kalau masih posisi keras, masih bagus, itu tidak usah ganti, tidak apa-apa. Terus kemudian kita ini masih pengecekan untuk yang lainnya. Ini kebocorannya di mana kita belum tahu. Ini masih kita cek, ini masih ada gelembung-gelembung. Nah, ini berarti masih ada kebocorannya. Ini posisi masih pengecekan untuk kebocoran-kebocoran.
nanti akan kita cek lagi posisi dari mobil Honda Jazz ini. Dan kasus-kasus untuk minggu-minggu ini kita menangani Honda Jazz yang overhead itu banyak sekali. Kasusnya berbagai macam. Ada yang dari kebocoran, ada yang dari klem-klemnya yang kurang maksimal, ada yang dari selang-selangnya yang sudah lembek minta ganti, dan ada juga karena permasalahan agak telat pengisian atau pengecekan airnya. Jadi airnya sudah berkurang banyak buat perjalanan jauh, otomatis akan overhead. Jadi untuk air radiator sebaiknya tetap pengecekan untuk saat mau perjalanan jauh itu dicek, kemudian setelah pulang dari perjalanan jauh dicek lagi. Terus kemudian kalau pas Anda beristirahat di rest area atau di pom bensin mungkin, nah itu bisa untuk pengecekan sambil istirahat sambil dicek air radiatornya. Karena air radiator itu kelihatan sepele, tapi itu akan berakibat pada mesin jika terlambat pengecekan ataupun terlambat dalam efek kasusnya. Kalau sudah terjadi overheadnya pada saat kecepatan tinggi, posisi perjalanan jauh, nanti bisa berakibat pada mesinnya, bisa mesinnya ngolet, bisa sekernya ngancing. Nah itu harus bongkar total, dan itu biayanya lumayan banyak sekali. Jadi untuk air radiator sebaiknya sering-seringlah dicek untuk pengecekan air radiator, juga untuk selang-selangnya. Untuk Honda Jazz pada bagian selang-selangnya sering sekali kasus terjadi. Selangnya sudah retak-retak, kemudian terjadi kebocoran kecil-kecil yang tidak terlihat tetapi menyebabkan overhead. Mungkin itu aja informasi dari Devin Motor On The Road saat penanganan sebuah mobil yang mengalami overhead dengan jenis Honda Jazz. Kita dalam minggu ini menangani Honda Jazz yang overhead itu ada beberapa, tadi memang sering sekali. Dan yang lebih rawan lagi juga model jenis Zebra, terus Espas itu juga sering sekali overhead. Jadi kita juga dalam minggu ini penanganan overhead banyak sekali. Dari paling sering adalah model jenis Honda Jazz dan model Zebra, Espas, Daihatsu semacam itu. Itu juga sering sekali overhead. Kasusnya pengecekan radiator utamanya pada airnya. Asal airnya masih terjaga dengan baik, kondisinya tidak langsung habis, nah itu aman. Tapi kalau kondisi air selalu habis, harus dicek, pasti ada kebocoran.